Bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Analis Daily. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Dharma Caraka, Gunung Stoli Selatan, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran KHD pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kedua, proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan ceramah, sehingga siswa saya hanya diam mendengarkan dan memperhatikan. Ketiga, saya kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan pelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Keempat, saya mengharuskan siswa menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Kelima, saya jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah tercapai. Keenam, saya masih berasumsi bahwa hasil belajar akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai, dan saya meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan dan kepercayaan diri anak menurun. Yang ketujuh, kurangnya kedekatan emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Kedelapan, dalam pengondisian di kelas, saya menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini dan pelajari modul 1, saya banyak belajar tentang pemikiran KHD yang berubah dari pemikiran dan pemahaman saya sebagai pendidik. Yang pertama yaitu berubah dari segi pemikiran yang berpusat pada murid, di mana pemikiran yang berpusat pada murid adalah proses pendidikan yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Saya mengerti dan memahami bahwa setiap anak itu unik, maka memiliki karakteristik, bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Kemudian, berubah dari segi perilaku. Yang pertama, saya terus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan dan juga perbuatan. Untuk itu saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan yang berpusat pada siswa. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif
agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti dalam pendidikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam bahagia.